safe and sound. I can lift you up. I can show you what you won't see and take you where you won't be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you'll never. Pertanyaan yang pertama, setelah foto X-ray selesai, gambar pertama kali masuk kemana? Jawabannya, setelah foto X-ray selesai dibuat, gambar akan masuk ke sistem atau aplikasi DICOM. Di sana, radiografer bisa mengecek dan mengatur hasil gambar supaya kualitasnya lebih optimal. Kalau hasilnya sudah sesuai, gambar akan diunggah ke PACS dan nantinya terhubung juga dengan data pasien di RIS. Yang kedua, kenapa harus menggunakan format DICOM? Jawabannya, karena DICOM memang sudah menjadi standar internasional di dunia radiologi. Jadi, file gambar bisa dibaca dan digunakan oleh berbagai alat atau aplikasi dari vendor yang berbeda. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi kalau alat radiologi tidak support DICOM? Jawabannya, gambar tetap bisa dibuat walaupun tidak memakai DICOM. Beberapa rumah sakit mungkin masih menggunakan format seperti JPG atau PNG. Hasilnya juga masih bisa diedit menggunakan aplikasi biasa. Tapi, untuk kebutuhan radiologi yang lebih lengkap dan akurat, DICOM lebih membantu karena ada banyak fitur tambahan yang mempermudah radiografer dan dokter radiolog. Pertanyaan keempat, selain gambar, data apa aja sih yang ikut tersimpan dalam DICOM? Jawabannya, selain gambar pemeriksaan, DICOM juga bisa menyimpan data pasien yang berasal dari RIS, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan informasi lainnya. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana DICOM bisa membaca data dari alat yang berbeda merek? Jawabannya, karena semua alat yang mendukung DICOM menggunakan standar yang sama, jadi walaupun mereknya berbeda, datanya tetap bisa saling terbaca dan juga bisa dipakai. Pertanyaan keenam, apakah file DICOM bisa diedit? Jawabannya tentu bisa, tapi perlu aplikasi khusus yang mendukung format DICOM. Misalnya Micro DICOM, Radian DICOM, dan aplikasi sejenis lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh, kenapa dokter lebih memilih file DICOM dibanding JPG biasa? Jawabannya, karena file DICOM punya informasi yang lebih lengkap dibanding JPG biasa. Selain gambar, ada juga data pemeriksaan dan fitur tambahan yang membantu dokter radiolog saat membaca hasil pemeriksaan. Selanjutnya, yang kedelapan, berapa besar ukuran file DICOM biasanya? Jawabannya, ukurannya itu tergantung jenis pemeriksaannya. Untuk satu foto X-ray, biasanya sekitar 15 MB. Sedangkan pemeriksaan CT scan bisa mencapai ratusan megabyte, sampai sekitar 1 GB atau lebih. Selanjutnya yang kesembilan, bagaimana sih cara mengirim file DICOM ke dokter radiologi? Jawabannya, biasanya file diunduh dulu dari PACS dengan format DICOM atau DICOM zip. Setelah itu, file bisa dikirim ke dokter radiolog melalui media yang digunakan rumah sakit. Selanjutnya, apakah internet mempengaruhi pengiriman DICOM? Jawabannya tentu sangat berpengaruh, karena proses pengiriman file membutuhkan koneksi yang stabil, apalagi kalau ukuran filenya besar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika file DICOM gagal terkirim? Jawabannya, kalau gagal terkirim, biasanya file nggak rusak. Proses pengirimannya cuma tertunda atau batal. Jadi, tinggal dicoba lagi saat koneksinya sudah stabil. Selanjutnya, bagaimana sih rumah sakit menjaga keamanan file DICOM? Jawabannya, keamanan data biasanya dijaga oleh sistem rumah sakit dan tim IT. Misalnya dengan pengaturan akses, server khusus, dan juga sistem keamanan data. Lalu, siapa aja yang bisa membuka file DICOM? Jawabannya, siapapun sebenarnya bisa membuka file DICOM, asalkan memiliki file tersebut dan aplikasi yang mendukung format DICOM. Pertanyaan selanjutnya, apakah pasien bisa meminta file DICOM hasil pemeriksaannya? Jawabannya bisa, tergantung kebijakan rumah sakit. Hasil pemeriksaan dapat diberikan dalam bentuk CD, flash disk, atau file digital yang berisi data DICOM maupun gambar hasil pemeriksaan. Pertanyaan terakhir, gimana sih hubungan DICOM dengan PACS secara langsung? Nah, DICOM ini berfungsi sebagai format dan bahasa untuk mengirim data. Sedangkan PACS berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan datanya. Jadi, sederhananya gini, DICOM itu yang mengantar file. Nah, PACS inilah yang menyimpan dan mengatur file tersebut.